Sungju menelpon rekannya untuk meminta bantuan dan menyuruh mereka supaya cepat datang ke sana. Di dalam gudang, para pembunuh itu mematikan lampu dan di sana mereka pakai alat untuk melihat dalam gelap. Kemudian Min Hye menyerang mereka satu persatu hingga akhirnya yang tertinggal hanyalah bos mereka dan Min Hye langsung keluar untuk menyerang pria itu. Di sana Min Hye hampir kalah, tapi untung saja Min Hye berhasil melukai pria itu dengan pisau beracun miliknya. Dan pria itu langsung memuntahkan darah saat berusaha membunuh Min Hye dan pria itu pun mati di sana. Di sisi lain, pria bertopeng itu memberitahukan kalau dia adalah browser, tapi Jian berusaha untuk mengalahkan pria bertopeng itu. Dan Jian berhasil menjatuhkannya. Jian pun langsung membuka penutup muka pria itu. Saat Jian melihatnya, ia mengenali pria itu. Dan ternyata pria itu adalah mantan pacarnya dulu. Dan kelihatannya Jian sangat menyukai pria itu dulu. Lalu saat melihat seluruh CCTV itu, Jian sangat shock. Dia pikir selama ini pria itu menguntitnya, bahkan di kamar mandi mereka juga ada CCTV. Lalu Jian bertanya pada pria itu tentang CCTV itu. Tapi pria itu tidak menjelaskan apa-apa, dia hanya bilang kalau dia harus keluar untuk memberikan obat dan peluru pada Min Hye. Lalu tiba-tiba saja Jongmin menyalakan lampu dan membuat pria itu kesakitan dan dia sangat takut pada cahaya. Ternyata pria itu punya penyakit aneh dan ia memohon pada Jian untuk mematikan lampu. Kemudian karena kasihan Jian pun memakaikan baju pelindung gitu ya. Pria itu juga menjelaskan kalau ia sudah lama tinggal di gudang itu. Dia bahkan tahu waktu pertama kali Jian ke rumah itu. Tapi Jongmin segera datang dan menyumpal mulut pria itu supaya dia tidak bicara lagi. Jongmin berdalih kalau pria itu hanya pura-pura dan Jongmin akan fokus mencari informasi dan Jian kelihatan sangat percaya pada Jongmin. Lalu Jongmin pun pergi untuk melihat-lihat dan Jongmin sangat heran melihat ruang server sebesar itu. Lalu pria itu berhasil melepaskan diri dan ia memperingatkan Jian untuk tidak mempercayai Jongmin. Kemudian pria itu berlari dari sana. Jian mengejarnya. Jian terus mencari pria itu. Lalu pria itu muncul di belakang Jian. Dia mencoba membius Jian tapi tidak berhasil. Tanpa sengaja saat berlari Jian terjatuh ke ruang bawah tanah yang sudah dipersiapkan pria itu dan pria itu langsung menutup pintu itu. Di sana Jian berusaha untuk keluar dari sana tapi tidak bisa. Di sisi lain Jongmin tidak bisa melihat apa-apa karena dimatikan lampu. Dan pria itu berhasil membius Jongmin dari belakang dan Jongmin pun terkapar ya. Pria itu langsung memborgol Jongmin dan bahkan menyumpal mulut Jongmin seperti yang Jongmin lakukan padanya tadi. Jian melihat kalau Jongmin berhasil dilumpuhkan kembali oleh browser. Jian kelihatan cemas. Kemudian Jian dipanggil oleh browser. Dia menyuruh Jian untuk membuka laci. Di laci itu berisi tentang panduan penyerahan kepemilikan bisnis pamannya itu. Kemudian Jian pun memeriksa isi buku itu. Lalu browser menjelaskan kalau Jian yang akan mewarisi bisnis pamannya itu. Kemudian browser menjelaskan tentang penyerahan dan pelaksanaan tugas-tugas sebagai ahli waris. Di sana Jian juga boleh melepas warisannya. Setelah selesai semua dijelaskan browser dan ia bertanya pada Jian apakah ia menerima warisan itu dan Jian pun menandatangani surat penerimaan warisan karena ia setuju untuk menerima warisan itu. Kemudian browser membantu Jian keluar dari sana. Browser menyuruh Jian untuk mengikuti panduannya, tapi Jian malah mengambil pistol di saku pria itu dan mengancamnya. Di sana pria itu bilang kalau yang menyebabkan pamannya mati adalah Jongmin. Saat pria itu lengah, Jongmin langsung bergerak dan menyerang pria itu. Tapi Jian mulai meragukan Jongmin. Di sana Jongmin berusaha untuk meyakinkan Jian supaya mempercayainya lagi. Jongmin juga mulai menghasut Jian supaya tidak mempercayai pria itu dan Jian sebenarnya sangat bingung karena ia tidak tahu harus percaya pada siapa. Jongmin bahkan menuduh browser mengintip Jian. Kemudian pria itu bilang sama Jian kalau pamannya tidak akan pernah bunuh diri. Setelah Jongmin mendatangi pamannya, lalu pamannya mati. Karena Jian tidak percaya, pria itu menyuruhnya untuk melihat sebuah video.
Tapi di sana Jian ragu-ragu untuk membuka video itu karena Jongmin terus melarang Jian untuk membuka video itu dengan bermacam alasan, dan pada akhirnya Jian malah mendengarkan hasutan Jongmin. Kemudian Jian melihat ke arah tempat Min Ye berada, lalu ia menyuruh brother untuk mengantarkan obat dan senjata pada Min Ye. Pria itu melepaskan Jongmin dan segera pergi dari sana, tapi sebelum pergi ia berpesan apapun yang terjadi jangan pernah keluar dari tempat ini. Dan ia juga meninggalkan sebuah kacamata untuk Jian. Saat pria itu sampai di tempat Min Ye, ia sempat ditodong sama Min Ye, tapi setelah melepas topeng, Min Ye langsung mengenali pria itu. Di sisi lain, Jongmin sangat senang dan berterima kasih pada Jian karena mempercayainya. Saat itu Jongmin memberitahu Jian kalau orang yang mengurung Jian saat kecil adalah dia. Lalu Jongmin pun menusuk Jian dari belakang dan Jian terjatuh dan kesadarannya mulai menghilang. Sebenarnya siapa sih Jongmin ini? Dan Jian pun tertipu olehnya. Saat itu Jian melihat pena di saku Jongmin bercahaya lewat kacamata pemberian browser dan Jian sangat penasaran siapa Jongmin itu.